King of Sellouts, 5 produk yang direkomendasikan oleh Jungkook. Menjadi anggota boyband terbesar di dunia pasti akan menarik perhatian pada apapun yang mereka lakukan, kenakan, dan makan. BTS selalu mengarahkan para penggemar untuk berbondong-bondong ke restoran, lokasi, dan juga toko mode untuk mendapatkan produk yang dilihat dan digunakan oleh mereka. Tapi dari semua anggota, Jungkook menonjol karena ada beberapa contoh di mana barang-barang yang dia gunakan terjual habis dalam beberapa jam, dan berikut adalah contohnya. Yang pertama, minuman kombucha Tizen. Dilihat dari V-Life, sang bintang terlihat meminum rasa lemon, punya banyak manfaat kesehatan. Produk ini diproduksi dengan asam laktat hidup yang mengandung antioksidan yang akan bermanfaat bagi tubuhmu. 2. Deterjen Downy. Ini adalah awal dari penjualan setelah menyebutkan nama deterjen cucian favoritnya dalam nyanyian penggemar dengan ARMY. Persediaan Downy untuk 2 bulan terjual habis dalam beberapa jam saja, bahkan mendapatkan julukan peri binatu. 3. Nivea Lip Balm. Seperti yang kita ketahui betapa sensitifnya Jungkook terhadap aroma, tidak mengherankan kalau produk yang dia gunakan juga cenderung berbau sangat harum. Dalam video di balik layar, anggota itu terlihat menggunakan kilau buah Nivea dalam warna peach untuk menjaga bibirnya tetap terhidrasi. 4. Susu coklat Trumo. Kalau dikenal sebagai pecinta makanan, Jungkook juga terlihat dalam cuplikan di balik layar menenggak sebotol susu coklat Trumo. Kamu tidak akan pernah salah dengan klasik masa kecil. 5. Sikat gigi Dr. Beck Wangta 688. Dikenal sebagai salah satu sikat gigi dengan bulu paling lembut, penggemar dapat melihat kenapa Jungkook jatuh cinta dengan sikat gigi ini. Tidak hanya itu, biaya sikat ini juga lebih ramah. RM berharap untuk mengadakan pameran kecil suatu hari nanti untuk membangun koleksinya kepada publik. Kecintaan RM pada seni berarti mengunjungi museum di seluruh Eropa dan Amerika Serikat dan mengumpulkan karya seni untuk rumahnya. Koleksi seninya merupakan perpaduan antara lukisan dan karya pahatan dari seniman Korea dan asing yang ditemuinya melalui perjalanannya dalam menekuni seni. RM berharap untuk mengadakan pameran kecil koleksi seninya suatu hari nanti untuk berbagi kegembiraannya dalam seni dengan orang lain yang mungkin punya kecenderungan yang sama. Berikut adalah 6 seniman terkenal yang karya seninya merupakan bagian dari koleksi seni RM. Yang pertama, Kwon Jin Kyu. Kwon Jin Kyu adalah seniman modern dan kontemporer Asia Korea yang lahir tahun 1922. RM punya patung kuda sebagai bagian dari koleksinya dan bahkan meminjamkan karya itu ke Seoul Museum of Art untuk menjadi bagian dari pameran mereka April lalu. 2. Ronnie Horn. Ini mungkin karya seni RM yang paling mahal dengan 1,2 juta US dollar. Sebuah silinder kaca padat tembus pandang berukuran 50,8 cm x 91,4 cm. Karya tersebut berjudul Untitled, tapi bumerang yang kembali tidak sama dengan yang waktu aku lempar. Judul karya ini didasarkan pada kutipan sastra dari Sputnik Sweetheart, sebuah novel karya Haruki Murakami, seorang penulis yang bukunya terlihat dibaca oleh RM dan berdiskusi sebagai inspirasi untuk penulisan lagunya. 3. Jong Yong-ju. Jong Yong-ju dikenal karena lukisannya tentang desa-desa Korea kuno yang cepat menghilang karena urbanisasi. Desa-desa ini memberinya rasa nostalgia dan empati. Oleh karena itu, dia lebih suka melukis ini sebagai subjek. RM memperoleh karya Disappearing Hometown 730, sebuah lukisan besar berukuran 150 x 150 cm. 4. Thibaut Harem. Thibaut Harem adalah ilustrator mapan yang karyanya telah ditampilkan dalam kampanye besar di bawah tanah London dan berbagai majalah dan blog. Karya seni yang didapat RM darinya diberi judul Cherry Blossom Bonche. 5. Lee Daewon. Lee Daewon adalah seorang pelukis modern dan kontemporer Asia Korea yang dicirikan sebagai seniman impresionis yang lahir tahun 1921. RM berbagi dalam podcast bahwa karya seni yang dibeli pertamanya adalah salah satu karya Lee Daewon. 6. Yeon Hyung-kun. Yeon Hyung-kun adalah seorang seniman Korea Selatan yang terkait dengan gerakan dan sekwan atau gerakan monokrom Korea. Yeon dikenal karena efek olesan dari banyak warna yang terbakar di cat biru laut pada kanvas atau linen mentah yang menggambarkan sensibilitas refleksi dan meditasi Korea. Weverse Shop merilis daftar produk di Weverse Shop pada tanggal 30 November pukul 11 KST dan pre-order secara resmi dimulai pukul 2 siang. Segera setelah tersedia untuk dibeli, 2 item terjual habis dalam waktu kurang dari 1 menit. Itu tidak lain adalah bantal dan hoodie boneka Wuto.
Pada saat penulisan, bantal badan dan bantal boneka Wuto sudah terjual habis, begitu juga dengan hoodie dan joki yang serasi. Beberapa item terjual habis segera setelahnya kurang dari 10 menit setelah dirilis. Banyak ARMY menghadapi kekecewaan sementara yang lain cukup beruntung untuk mendapatkan merchandise yang diinginkan. Tetap saja ribuan orang tercengang dengan biaya pengiriman sekarang. Pembeli Weverse tetap kecewa dengan biaya yang melebihi biaya barang dagangan. Selama akhir pekan, netizen mengungkapkan rasa frustasi mereka atas penjualan Black Friday. Meskipun Jin mungkin membantu menjaga biaya barang dagangan tetap masuk akal, sebenarnya tidak ada jalan keluar dari biaya pengiriman. Aku memesan di obral Black Friday dan aku mendapatkan pengiriman gila yang serupa. Ketika aku bertanya tentang hal itu 2 kali, mereka mengatakan itu normal. Aku sudah memesan dari global sebelumnya dan aku tidak pernah terkena biaya seperti itu. Terlepas dari itu, Jin berhasil menjual barang dagangannya setiap saat. Sebelumnya, Artist Made Collection miliknya juga terjual habis dalam waktu singkat. Kita memiliki beberapa fakta yang kita semua sepakat tentang J-Hope. Dan ini adalah 5 alasan kita semua tergila-gila dengan J-Hope. Jika Anda belum jatuh cinta pada J-Hope BTS, Anda mungkin perlu mempertimbangkannya kembali. Yang pertama, dia berbakat luar biasa dalam seperti segala hal. Hal yang awalnya mungkin menarik Anda ke J-Hope adalah cintanya pada hasrat seumur hidupnya, yaitu menari. Gaya J-Hope yang energik dan ekspresif memungkinkannya menampilkan banyak gaya dance dengan percaya diri. Tumbuh dengan latar belakang street dance, gaya freestyle bisa dibilang mudah baginya. Tidak heran dia dikenal sebagai Jung Team Leader dalam bahasa koreografi dalam hal koreografi BTS. Dia juga binatang buas dalam hal nge-rap, dan dia memiliki suara nyanyian malaikat. Pada dasarnya, dia bisa melakukan semuanya. Dia adalah Golden Hyun. Yang kedua, dia memainkan peran penting dalam kesuksesan dan identitas BTS. Kepemimpinan J-Hope lebih dari sekedar koreografi. Ide-idenya yang bijaksana, etos kerja, dan tekadnya yang teguh membantu membimbing BTS menjadi sesukses saat ini. Sebagai jembatan antara anggota yang lebih tua dan yang lebih muda, dia memiliki hubungan khusus dengan semua orang. Dia terikat dengan para Hyun. Dan tidak lepas dengan Maknae, dia memberikan kata-kata nasihat yang masuk akal ketika para anggota merasa sedih. Dan dia tidak berpikir 2 kali ketika harus berkorban untuk mereka. Dia mendorong mereka untuk melakukan yang terbaik, memimpin dengan memberi contoh, dan dengan sepenuh hati percaya pada mereka sebagai orang dan anggota tim. Anda adalah orang paling profesional di tim kami. Sejujurnya, Anda menjaga hal-hal yang saya lewatkan meskipun saya adalah pemimpinnya, kata RM pada J-Hope. Yang ketiga, dia memiliki kepribadian yang kompleks dan berlapis dengan pesona yang tidak pernah berakhir. Pada pandangan pertama, J-Hope adalah lelucon lucu BTS yang ditunjuk. Dari senyumnya yang cerah hingga tawanya yang menggemaskan, Anda pasti ingin tersenyum bersamanya. Namun, meskipun dia adalah orang yang positif, dia jauh lebih kompleks daripada kelihatannya. Dia sering disebut sebagai tangan besi dengan sarung tangan brudru, sebuah idiom yang berarti dia orang yang manis di luar, tetapi memiliki pesona jantan dan karismatik di dalam. Seorang mantan trainee Big Hit menggambarkan J-Hope sebagai orang yang sangat ramah, tetapi matanya benar-benar berubah dan menjadi intens saat dia fokus pada latihannya. Demikian pula, seorang anggota staf mendeskripsikan kepribadian J-Hope sebagai sopan, cerdas, dan meledak dengan pesona maskulin. Semakin lama Anda mengenalnya, semakin Anda bisa merasakan sisi kejantanannya, kata staf. Jin berkata jika J-Hope marah, siapapun yang membuatnya marah adalah orang yang salah. Namun saat dia marah, Suga mengatakan dia menjadi anggota paling menakutkan. Dia dipuji oleh penggemar karena bersikap hangat dan ramah sekaligus kuat, profesional, dan keren. 4. Dia sangat rendah hati dan menganggap serius platformnya. Sebagai anggota BTS, J-Hope menyadari dampaknya terhadap dunia. Dia suka memberi kembali ke sekolah dan organisasi lain. Dia bahkan dinobatkan sebagai bagian dari klub bangsawan hijau untuk anak-anak, Church Fund Korea, sebuah lembaga donor bagi mereka yang menyumbangkan lebih dari 100 juta won. Dia telah menunjukkan dukungan untuk berbagai penyebab termasuk gerakan Black Lives Matter. Setelah BTS mendonasikan 1 juta US dollar, ia menunjukkan patung kaos tag yang dibuat untuk memberi manfaat bagi gerakan dengan menyumbangkan sebagian dari penjualan ke organisasi terkait. Dia juga menunjukkan dukungan untuk kampanye kesadaran kanker payudara dengan kaos-kaos Love Your W, serta patung-patung dari Monkey Beast, sebuah organisasi nirlaba yang mendukung 450 manik-manik terdaftar di Afrika Selatan.
J-Hope rendah hati, bertanggung jawab, dan bekerja keras, dan menjadi model yang sempurna untuk penggemar mereka. Jadi bagaimana menurut Anda tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.